kita jika telah di dalam positioningnya itu diketahui, ya positioning itu noknya titik identitas kamu itu teridentifikasi, kamu dapat mampu mengidentifikasi diri kamu, maka kamu akan mudah mengidentifikasi keadaan dan situasi di lingkungan kamu. Tapi wal yaumil akhir, berani apa adanya, tidak dalam perilaku tidak jujur, buang perilaku tidak jujur, tidak berani apa adanya, gengsi, malu, itu kan menjadi itu kan perilaku orang yang tidak percaya hari akhir. Jadi orang yang suka ngelamun, ya, amani, suka ngelamun, imajinasi, suka berintuisi, suka mimpi, suka seandainya begini, seandainya begitu. Itu adalah orang yang tidak percaya pada hari akhir. Tidak bisa menerima keberadaan dirinya, tidak bisa menerima keadaan lingkungannya, itu orang yang tidak percaya hari akhir. Tapi komunikasi tetap dilakukan, itu kan bagian dari manajemennya atau pengelolaannya. Semuanya jamaah rahimakumullah. Ini supaya kita tidak menjadi manusia-manusia ala harfin, manusia-manusia yang iman tapi di pinggir gitu loh. Gampang jatuh, tenggelam oleh angan-angannya. Karena situasi saat ini kita menghadapi situasi yang sering juga saya sampaikan. Di mana, ya contohnya begini, saat ini uang telah begitu berkuasa dan segala-galanya bagi banyak manusia, banyak orang. Banyak orang yang gila dengan masalah uang. Uang sebagai rumusan kesejahteraan, kebahagiaan. Sehingga bahkan sampai kebahagiaan diidentikan dengan kesenangan. Diidentikan dengan uang. Kesejahteraan diidentikan dengan uang. Tragisnya, orang iman pun juga mengidentikan dirinya dengan semata-mata uang. Ini kan contoh aja lah ya. Orientasi kehidupan dalam jeratan kesenangan dianggap kebahagiaan, kesejahteraan dianggap masalah material. Apa enggak mencari uang? Boleh. Tapi saat kumandir itu hanya alat, jangan dijadikan tujuan. Yang menjadikan kamu terombang-ambing dengan keadaan, sehingga enggak bisa istiqomah. Mudah jenuh, mudah waleh, mudah bingung, mudah judek. Dampak aras-arasan dan seterusnya. Kalau kita ukurannya serba lahir, serba jasad, belajar itu selalu pikirannya apa aku ki ento opo, nggak pernah berpikir apa yang dapat saya haturkan dan saya sembahkan kepada Allah apa. Ibadahnya karena nuntut kepada Allah. Sehingga kehidupan ini kan sudah merupakan lingkaran setan, tidak diketahui ujung pangkalnya. Lingkaran pengaruh, semuanya sudah saling mengikat lingkaran pengaruh. Saling mempengaruhi di antara satu dengan yang lain.
pengaruh untuk memiliki kualitas kesenangan yang semakin hebat, semakin tinggi. Sehingga sampai pada perilaku hedonisme, kesenangan-kesenangan semata. Akan tapi nyatanya yang diperoleh akan kekecewaan dan kekecewaan. Belum saatnyakah kondisi saat ini dihadapkan ayat-ayat Allah di depan kita? Sehingga aktivitas gerakan berdunianya, kebaikan yang dilakukan, membantu orang lain, menolong orang lain, itu kerangkanya adalah pujian, pencitraan, untuk menjaga dan menaikkan menara gadingnya sendiri secara unsur lahir atau jasad. Kondisi kan seperti ini. Maka dikatakan bahwa ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong kang iman, aja sira mati kejaba Islam. Islam bukan mengenai jasadnya. Tadi di surat Baqarah 177 kan sudah kita aturkan. Kebaikan itu bukan masalah etan dan kulon, duduk perkara klambi dan pakaian. Bukan masalah keturunan, tapi masalah diri kamu sendiri untuk berbuat kesalehan dan kemaslahatan. Janganlah menjadi Islam yang mati, kan gitu tuh. Jangan menjadi orang yang mati. Jangan menjadi hidup itu menjadi orang yang mati karena tanpa aksi. Mati karena tidak memiliki kepedulian. Nanti dead or kreatif. Mati atau aksi, mati atau kreatif, mati atau inovasi. Kita menghadapi situasi saat ini adalah dinamis. Situasinya cepat berubah, cepat banget berubah. Di new normal ini situasinya kita menghadapi situasi dinamis. Situasi yang tidak pasti, ini kan sudah sering saya sampaikan. Kompleks, saling berhubungan, ambigu, persaingan. Sudah belum cukupkah keadaan dan situasi ini diombang-ambing dalam situasi seperti saat ini? Dan belumkah kita mampu memandang keadaan ini? Nasib kamu di kemudian hari. Apakah terus akan membiarkan keadaan dan situasi ini terombang-ambing dengan situasi seperti ini? Saat ini aja seperti ini. Jika ke depan, jika tidak tata kelola kita dimulai dalam diri kita, dimulai dari saat ini, kapan kita akan melakukan? Sampai kapan? Kalau keinginannya untuk selalu diperhatikan dan seterusnya, itu yang menjadi orientasi hidup. Untuk menunjukkan bahwa kamu bisa kuasa sampai kapan. Tidakkah kita buka satu persatu? Maaf, betapa banyaknya para ahli dalam pengertian akademik sampai kita buat kesimpulan begini. Saat ini, detik ini, bahwa dunia ini adalah lulusan terbanyak S1, S2, S3, dan profesor dibanding dengan masa sebelumnya. Saat ini adalah sarjana terbanyak jika dibanding 10 tahun yang lalu, 9 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, setahun yang lalu. Sekarang ini adalah masih terbanyak. Nah, dibanding di sing karo ke depan, lah wis akeh sing ngarepne, kan begitu toh. Kecarut-marutan keadaan dan situasi yang secara rumusan ideal hebat belum cukupkah saat ini kamu dihadapkan dengan situasi?
panik, bingung, judek. Mungkin kamu gak ngalami. Tapi kan kita lihat pandemi kan seperti ini. Kena pandemi ini kan wis goyang kabeh. Kadang saya sedikit banyak menerima informasi, khawatir, hal semacam itu pada saat kita melihat ada perilaku-perilaku yang tidak menggambarkan ke sana. Itu kadang kan prihatin satu sisi. Piye nek mau memberikan satu pemahaman supaya dalam sebuah sadar. Apa enggak entuk sedikit nakil? Boleh. Ini aja terus menerus begitu tak. Merusak diri kamu sendiri. Apalagi di tahun 21 sedikit nakil itu ya jujur lugu banget ya rapena ning ya aja kemudian bolos bendino kan gitu ta. Alam yakni ladina amanu antahsyaqulubuhum li dzikrillah. Belumkah sebagai orang-orang yang beriman untuk tunduk hatinya atas keberadaan dia untuk dijadikan tujuan hidup kamu dan membentuk sistem hidup kamu. Belum saatnya kah bahwa dia yang berada di dalam dada menjadi sistem kehidupan kamu, menjadi sistem cara berpikir kamu, menjadi sistem cara tindakan-tindakan kamu. Belum saatnya kah? Bukankah bahwa kalimat la ilaha illallah hadratul makna, ungkapan kalimat la ilaha illallah dengan dihadirkan keberadaan dia yang punya nama Allah, jika ditimbang yang satu sebelah timbangan adalah dunia seisinya 7 langit 7 bumi, dan yang satunya adalah hadratul makna kalimat la ilaha illallah, tapi ada isi di balik kalimat siapa yang punya nama Allah, maka 7 langit 7 bumi tidak akan pernah mampu menggerakkan timbangan yang sebelahnya, tajru yang sebelahnya. Jadi kan konsep, ya berlatih dihayati kita. Syukur yang luar biasa dimaukan nyuwun ilmu. Wa makna zala minal haq, itu adalah al-haq, sehingga rasionalnya gimana sih? Dunia langit bumi karo la ilaha illallah itu kok enggak iso jombang nih kalau ini diisi, katakanlah ini. Logikanya gimana sih logikanya? Logikanya sebab walaupun kamu memiliki emas sebesar 7 gunung, uang 7 gudang, tidak akan pernah dapat menenteramkan pikiran kamu. Saat pikiran dunia untuk dunia, hatinya hanya dunia, maka semakin kamu berpikir hati yang ada di dalam dada ini adalah dunia, isinin dunia, maka kita akan semakin susah, kita akan semakin bingung, kita akan semakin judek. Itu logikanya bahwa keberadaan dia, huwa, tidak akan pernah mampu diangkat saat seseorang itu seandainya menimbang dunia dan zikir. Wala takunu kalladzi utul kitab, janganlah seperti orang-orang
Jangan seperti orang-orang yang dikendalikan oleh intuisi, pemikiran, dan oleh bacaan-bacaan kitab-kitab, utul kitab min qabl. Akibat kehidupannya digubel oleh buku yang dijadikan pedoman. Dianggap sebagai kebenaran al-haq, dianggap Tuhan. Maka berlalulah masa yang panjang. Berlalulah masa yang panjang. Sehingga menjadi keras hatinya. Diingatkan, sudah enggak bisa, sudah beku, sudah kultus, atos. Benarnya pemikiran kesepakatannya sudah berantai. Sehingga menjadilah orang-orang yang fasik. Belum saatnya kah kita bergerak dalam sistem keberadaan dia di dalam dada. Otaknya sadar, tanpa dia kita nggak akan bisa apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tanpa terus, tanpa hua. Maka kesadaran, bisa ngomong secara internal ke jamaah kita kan. Apa enggak, akan kreatif, masalah inovasi, aksi itu malah akan lebih. Kalau kita belum bisa mengkaitkan kepatuhan dengan kreatif, itu hal yang berbeda. Itu seperti kesimpulan orang sekarang. Mister profesor, doktor, birokrasi kabeh, semua politik, iki krungu gak apa-apa. Semua sepakat agama karo politik nggak iso digabungke. Agama karo sains teknologi nggak bisa nyatu. Semua definisi saat ini itu pisah semua. Enggak begitu padahal kan gitu. Sangat nyatu jika difahami utuh, jika difahami kafah. Agama ki wis dipetakne mung maca Quran, salat, poso itu agama, zakat. Nggawe pesawat kuwi orang sains duduk agama, itu kan masalahnya. Itu pelajaran. Nah, perlu suatu saat pesantren kurikulum kita ya ada kurikulum mesin pesawat sebagai contoh kan begitu. Seharusnya memang begitu. Saat ini kita sangat memerlukan di situasi yang ambigunya tinggi dan sebagainya, ketidakpastian. Saat ini seperti ini, belum saatnya untuk berpikir sehat. Apakah belum saatnya? Kesadaran guru-guru, laku sadar murid. Jadi kalau orang itu meninggal dunia itu kan untuk memiliki kesadaran, sadar laku murid sebagai murid. Murid itu uridu, orang yang bersungguh-sungguh itu murid, orang yang bersungguh-sungguh memproses diri kembali kepada Allah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, komitmen, sadar laku ampunan, jadi nyuwun ampunan guru, berlaku seharinya sadar dalam laku ampunan. Pinter ngalah, komunikasi, tidak prasangka, sadar laku pangestu. Sistemnya disesuaikan dengan dawuh guru. Sadar sebagai murid itu akan memiliki tekad, implementasi rasa syukur, dan implementasi sholawat.
implementasi realisasi rasa syukur dimaukan nyuwun ilmu tauhid, maka akan merealisasikan rasa syukur menjadi pendengar penyimak yang baik. Untuk keselamatan